Kehilangan Alano di partai penting lawan Malut United tadi benar-benar menjadi kerugian bagi Persija Jakarta. Lihat aja hasil akhirnya, Persija menimbang 1-1. Ya walaupun kalau kita mau lihat di pertandingan tadi ya, ini sebenarnya Persija udah main oke menurut gue ya, tapi di babak pertama kelihatan banget tuh absennya Alano nggak bisa ditutup sama Witan Sulaiman yang menggantikan peran Alano. Kalau Alano kan kita tahu dong, ini pemain yang kreatif, punya skill dan berani main nusuk ke jantung pertahanan lawan. Pergerakan Alano ini sangat-sangat berbahaya dan susah ditebak sama barisan pertahanan lawan. Sementara tadi Witan ngejek jelek banget, tapi berapa kali nih Witan kontrol bolanya benar-benar apa ya, nggak efektif. Seharusnya kalau kontrol bolanya efektif bisa menjadi sebuah skema yang berbahaya bagi Persija di sepertiga akhir pertahanan Malut United. Tapi secara overall tadi kalau kita lihat ya Persija ya, di awal-awal babak pertama ini kelihatan banget Persija terlalu mengandalkan sisi flank kanannya yang diisi sama Rio Fahmi yang sering naik ke atas tuh ya kan. Terus juga di situ juga Fabio juga sering masuk ke sisi tersebut ya kan, ditambah lagi sama beberapa pemain yang sering melakukan penetrasi di sisi flank kanan. Dan skema kayak gini waktu pertama gampang ditebak sama para pemain bertahan Malut United yang di sisi backup kirinya ada Yancay Sayuri di situ ya kan. Dan di babak pertama pun Persija nggak kelihatan tuh umpan crossing berbahayanya. Karena apa ya? Karena emang udah ditutup ruang geraknya. Malut United selain main zona marking juga sometimes dia main dengan man to man marking ya kan. Dan Persija juga dari awal udah main dengan garis pertahanan tinggi tuh. Emang luar biasa banget nih Persija di bawah pelatih baru Sousa ya kan. Benar apa ya, berani main menyerang dalam kondisi apapun tanpa melupakan lini pertahanan. Dan kalau kita lihat ya di pertandingan tadi, gol dari Malut United ini bukan karena Persija nggak oke dalam koordinasi permainannya, tapi emang karena udah kurang satu pemain tuh, karena Rio Fahmi kena kartu kuning kedua alias kena kartu merah setelah melanggar Yakob Sayuri tuh yang Yakob apa Yancey tuh yang udah tinggal berhadapan sama kotak penalti, udah tinggal masuk kotak penalti dan dihadang sama Rio Fahmi. Dan emang itu yang resiko yang harus diambil, karena kalau enggak bola lewat bisa jadi gol ya kan. Dan apesnya gol Persija yang golnya Malut yang lahir dari kaki Yancey Sayuri lewat tendangan roketnya dari luar kotak penalti. Ini lagi-lagi kelihatan banget nih ketika Rio Fahmi kena kartu merah, ada sedikit celah di sisi pertahanan sebelah kanan Persija Jakarta. Niko yang gantiin peran Rio Fahmi menurut gue ya kurang efektif tadi permainannya. Saya tadi Niko lebih reaktif untuk bergerak menutup ruang tembak ataupun mengganggu ruang tembak dari Yancey, bisa aja tuh bola nggak berbuah jadi gol. Tapi sayang banget di gol Yancey tadi pemain Persija semuanya pada menonton ya kan, alias bukan menonton, menunggu di depan kotak penalti pertahanan sendiri. Sayang banget sana itu bola diambil ya, itu diganggu, bisa jadi gol tersebut nggak terjadi ya kan. Tapi apa boleh buat, nasi udah jadi bubur kacang hijau lagi kan. Dan kalau kita lihat juga tadi Persija ya, lini tengahnya yang diisi sama Fabio, terus juga ada Sousa, ini juga menurut gue double pivot yang sangat-sangat apik ya menurut gue ya di Persija musim ini. Udahnya benar-benar saling silih berganti untuk melapis pertahanan Persija ketika Rizky Ridho atau Jordi Amat ikut naik tinggi tuh ke sampai dengan garis tengah lapangan. Dan ini menurut gue efektif banget. Karena apa ya? Karena mendukung banget nih gaya permainan ofensif dari Persija Jakarta yang ya sepanjang pertandingan kita lihat tuh, biar permainan 10 orang sekalipun Persija nggak ngendorin daya dobraknya ataupun dari serangannya. Malah Persija ketika main 10 orang masukin beberapa pemain yang bertipikal penyerang ataupun ya sekedar refreshment aja ataupun penyegaran. Bruno Tabaro yang baru masuk hari Selasa kemarin baru join bersama Persija, akhirnya diturunin, dan Excel juga turun. Dan ini kedua pemain ini masuk yang bertipikal penyerang ini sedikit banyak merubah ataupun menambah daya dobrak dari Persija Jakarta. Terbukti gol yang dicetak sama Maxwell ini nggak lepas dari pergerakan efektif dari Excel ketika menerima umpan crossing dari Fabio. Ini benar-benar luar biasa banget pergerakan Excel, menarik dua pemain lawan dari Malut United sehingga Maxwell nggak terlalu kenceng nih penjagaannya, sehingga Maxwell bisa manfaatin celah sedikit aja di ruang kotak penalti Malut United dan diselesaikan dengan half volley tuh yang benar-benar sangat menghujam gawang dari kiper Malut United. Keren sih menurut gue skema gol dari Persija juga ya kan.
dari dalam kotak penalti, tapi kegilaan dari Fabio untuk mengirimkan umpan crossing ke ke sisi half space sebelah kanan pertahanan Malta United berujung bagi gol Maxwell, dan ini menjadi gol ketiga Maxwell dan bikin 3 gol beruntun di tiap pertandingan. Biarpun sebiji gol, tapi gol dari Maxwell ini sangat penting banget bagi Persija untuk meraih poin. Yang kita lihat lagi tadi ya, Malta United juga memberikan perlawanan, dan sangat disayangkan dari Malta United adalah apa? Cedera nih David da Silva, karena mungkin kakinya ya ada cedera di karam apa harus ditarik di awal-awal babak pertama, dan Ciro Alves pun bisa dibilang di pertandingan tadi nggak terlalu kelihatan. Dan Delpine pun kesulitan untuk mengembangkan permainannya, skill ciamiknya nggak jarang keluar di pertandingan tadi. Karena apa ya? Karena Persija main dengan pemain dengan high defense line, garis pertahanannya tinggi, tapi Persija benar-benar bisa melakukan pressing juga nih terhadap para pemain Malta United, ya kan, sering bisa menutup celah-celah, ditambah lagi perangkap offside Persija yang menurut gua ya ini sangat efektif di pertandingan tadi. Gol Yakob Sayuri yang dianulir pun ya kelihatan banget offside-nya tebak banget tuh, ya kan. Ini luar biasa banget menurut gua ya, taktik dari pelatih Persija Sousa, ya kan, untuk apa ya, untuk memainkan offside trap. Karena apa ya? Karena Persija main dengan garis pertahanan tinggi. Emang perlu juga sih main dengan offside trap karena biar meminimalisir counter attack dari lawannya. Dan Malta United tadi berkali-kali memperagakan defense counternya yang sangat-sangat bikin deg-degan para jantung Jackmania nih, ya kan. Karena ya berkali-kali Malta United melalui skema serangan baliknya ini ngerepotin barisan pertahanan Persija dan kiper Persija Carlos Eduardo. Dan kredit poin juga buat buat pelatih Persija ya, si Sousa ini. Karena apa ya, ketika tim main dengan 10 orang, tadi gue bilang kan, dengan main 10 orang ya logikanya kan kalau udah tinggalan 1-0 main tetap dengan 10 orang ya seenggaknya jangan main terlalu ofensif banget. Nih ngeri banget, tapi tadi diambil risiko tersebut karena emang yang dikejar adalah 3 poin sama si Sousa ini, pelatih Persija, ya kan. Dan emang masukin main bertipikal penyerang tuh tadi tuh, ya kan. Masuk Excel, masuk Bruno Tabarau, ya kan, untuk masuk menambah lini serang dari Persija, dan ternyata emang itu efektif. Yang disayangkan adalah Nico. Saya tadi Nico Rio Fahmi aja tuh. Gue sih optimis Persija bisa aja tuh tadi menang 2-1 ya, tapi apa boleh buat. Perjuangan dari para pemain Persija di pertandingan tadi di JIS, ya kan, di depan The Jackmania langsung ini benar-benar luar biasa banget. Persija sangat-sangat makin menunjukkan main kesini ya, kesiapan Persija untuk bersaing di tangga juara. Karena apa ya, sekarang udah 7 poin dari 3 pertandingan, baru kebobolan 1 dan masukin 8. Ini sangat-sangat produktif dan pertahanannya kokoh, ya kan. Malta United juga sekarang poinnya 5 ya, 5, Persija poinnya 7 sama kayak Arema tuh, dan Persija tetap ada di puncak klasemen karena unggul dalam hal selisih gol. Nah ini menarik kita nantikan nih, apakah nanti Persija di pertandingan berikutnya bakal bisa kembali meraih 3 poin, karena ya next match Persija bakal berat banget, bakal bertemu dengan Dewa United minggu depan. Nah ini juga menjadi PR besar nih bagi Persija, karena nanti lawan Dewa United, Rio Fahmi pasti nggak main, Alano udah main lagi, tapi Rio Fahmi harus absen karena kena 2 kartu kuning tadi alias kartu merah ya. Menarik kita nantikan apakah Doni Tripamungkas bakal ditaruh di sisi bek kanan atau Nico lagi ya. Menurutnya tadi Nico kurang ya, sangat kurang menurut gua. Jauh lah sama Rio Fahmi untuk dari segi penetrasi dan cara dia bertahan. Dan satu lagi menurut gue ya, di pertandingan tadi antara Malut sama Persija, kredit poin buat kedua pelatih ya, Henry Susilo ya, pelatih Malut dan Sousa. Ini benar-benar sangat-sangat lihai banget dalam melihat celah, dalam melihat kondisi perkembangan dalam pertandingan tadi. Ini perkembangan taktiknya sangat-sangat luar biasa dari kedua pelatih nih, ya kan. Malta United pelatihnya Henry Susilo sangat tahu banget nih kapan menginstruksikan mainnya untuk lebih ofensif, sementara Persija Sousa dan dia tetap konsisten nih dengan dia bermainnya, biar main dengan 10 orang tetap udah main ofensif aja, karena kita yang dicari 3 poin, dan endingnya 1 poin pun menurutnya udah sangat pantas bagi kedua tim karena keduanya sangat-sangat menghibur di pertandingan tadi. Selamat buat Persija dan selamat buat Malta United, dan buat para pendukung Persija di Jackmania dan pendukung Malta United, jangan bosan-bosan untuk dukung terus tim kesayangan Anda dengan penuh sportivitas dan fair play. Buat yang sering nonton channel gua, jangan bosan-bosan juga untuk nonton channel YouTube gua di konten Pundit Abangan. Karena dukungan kalian dengan cara nonton, like, subscribe, komen, dan share itu
sangat mendukung perkembangan channel YouTube gua, sehingga gua makin semangat untuk bikin konten-konten yang ngomongin bola nih, terutama Berry Super League. Ketemu lagi bersama gue Irwansyah di konten-konten Pundit Abang berikutnya. Salam olah bola.